Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Z. Zainul Azki Afafa dengan NIM akhir 083, Prodi Pendidikan Informatika. Kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi jaringan komputer dalam suatu studi kasus sebagai berikut. Pada studi kasus di sini, sebuah perguruan tinggi memiliki 4 unit kerja, yaitu akademik, keuangan, laboratorium, dan tamu yang masing-masing ditempatkan dalam VLAN berbeda dengan kebutuhan segmentasi yang ketat. Jaringan terdiri dari 2 switch layer 2 yang terhubung ke satu perangkat layer 3 untuk mendukung inter-VLAN routing. Dalam implementasi awal menggunakan metode router on a stick, tetapi terjadi permasalahan berupa tingginya latensi saat trafik antar VLAN meningkat. Akses VLAN tamu yang seharusnya hanya ke internet justru dapat menjangkau VLAN akademik, serta ketidakkonsistenan konfigurasi terang antar switch. Nah, jadi pertama saya ingin membahas dulu tentang metode router on a stick atau ROAS. Metode ini artinya semua komunikasi antar VLAN harus lewat satu jalur fisik menuju router. Nah, coba kita simulasikan dengan Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Pertama kita ambil satu router, kemudian kita buat switch ini satu, sisi Nah, seperti ini adalah contoh dari konsep router on a stick. Jadi, router di sini berfungsi sebagai pengantar layer 3, yaitu yang mengatur komunikasi antar VLAN. Misalnya, komputer dalam misal di sini kita gunakan, sini adalah VLAN 10, kemudian di sini adalah VLAN 20. Nah, misal VLAN 10 ini ingin mengirim paket ke VLAN 10. Jadi rutenya yaitu paket akan masuk dulu ke switch, kemudian masuk ke switch inti atau switch core. Setelah itu akan dikirim ke router. Nah, router di sini memproses dan menentukan tujuan. Baru paket akan dikirim kembali ke switch core, kemudian dikirim ke switch dan dikirim ke VLAN 20. Nah, jadi tiap paket harus bolak-balik melewati router sebagai gerbang agar bisa terkirim ke VLAN lainnya. Nah, tetapi masalah muncul ketika banyak user mengirim data secara bersamaan, karena hanya ada satu jalur. Nah, kan di sini antara switch core dengan router hanya ada satu jalur. Ibaratnya jalan satu arah yang dipakai banyak kendaraan. Akibatnya paket harus antri. Nah, jika banyak paket secara bersamaan masuk ke dalam, misal
VLAN 20 mengirim banyak paket ke VLAN 10 dan VLAN 10 juga mengirim banyak paket ke VLAN 20, maka paket tersebut harus antri ke router yang sebagai perantara, baru kemudian masuk ke dalam VLAN. Nah, semakin banyak user dan semakin banyak traffic, maka semakin terasa lambat. Nah, seperti itu adalah konsep dari router on a stick. Kemudian kita lanjut. Nah, terus masalah berikutnya muncul, yaitu akses VLAN tamu yang seharusnya hanya ke internet justru dapat menjangkau VLAN akademik, serta ketidakkonsistenan konfigurasi terang antara switch. Secara teori, misal VLAN tamu seharusnya hanya bisa internet, tetapi pada kasus ini VLAN tamu masih bisa mengakses VLAN akademik. Nah, misal VLAN 10 ini adalah VLAN tamu, kemudian VLAN 20 ini adalah VLAN akademik. Nah, VLAN tamu ini seharusnya hanya bisa mengakses internet dan tidak bisa mengirim paket ke VLAN 20. Ini terjadi karena VLAN hanya memisahkan jaringan secara logis, tapi kalau tidak ada aturan tambahan di router, semua VLAN tetap bisa saling berkomunikasi. Masalah utamanya kemungkinan karena tidak ada pembatasan akses, tidak ada konfigurasi ACL, dan router mengizinkan semua berkomunikasi. Jadi segmentasi saja tidak cukup, harus ada keamanan tambahan. Nah, kita lanjutkan. Serta ketidakkonsistenan konfigurasi terang antar switch. Nah, masalah berikutnya adalah terang antar switch tidak konsisten. Contohnya, VLAN lewat terang yang berbeda. Kemudian natif VLAN tidak sama dan mode terang berbeda. Akibatnya beberapa VLAN tidak bisa lewat, kemudian jaringan tidak stabil dan komunikasi bisa terganggu. Ini menunjukkan desain jaringan belum rapi dan belum standar. Dari kasus ini ada beberapa kelemahan. Router jadi bottleneck atau bekerja dengan keras. Ibaratnya router itu bekerja tidak sesuai dengan prosedurnya atau bekerja terlalu berlebihan. Kemudian tidak cocok untuk jaringan besar, karena jika jaringan semakin besar maka kemungkinan paket yang dikirim akan semakin banyak. Jadi paket-paket tersebut harus antri ke router terlebih dahulu. Kemudian keamanan kurang. Jadi router mati. Jika router ini mati, semua komunikasi antar VLAN akan terputus. Dan yang terakhir adalah sulit dikembangkan ketika jumlah user bertambah. Nah, solusi yang lebih baik dari kasus kali ini adalah menggunakan 3 layer switch dengan metode SVI. Bedanya, routing dilakukan langsung di switch, yaitu switch layer 3. Kemudian tidak perlu bolak-balik ke router, dan akses lebih cepat, lebih stabil, lebih mudah diatur keamanannya. Jadi untuk perguruan tinggi dengan banyak user, layer 3 switch jauh lebih efektif. Kemudian kita lanjut pada soal selanjutnya adalah rancanglah desain VLAN dan inter-VLAN routing yang lebih optimal dengan mempertimbangkan pembagian subnet, pengaturan terang, dan allowed VLAN, implementasi ACL antar VLAN. Di sini kita akan membuat jaringan yang lebih optimal dibanding menggunakan router on a stick. Pertama kita gunakan router. Di sini akan jadi pusat router untuk
untuk universitas tersebut. Kemudian kita buat router satu lagi. Nah, router ini akan saya simulasikan menjadi router ISP yang akan menjadi penyedia internet. Selanjutnya kita tambahkan switch layer 3. Ini adalah switch layer 3. Dan ini switch 1, switch 2. Nah, switch 1 ini akan saya gunakan untuk VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 dan 20 saya akan gunakan untuk akademik dan keuangan. Kemudian laboratorium akan menjadi VLAN 30 dan tamu akan menjadi VLAN 40. Di sini akan saya tambahkan switch lagi. Nah, alasan saya menambahkan 2 switch lagi di sini, untuk yang pertama di sini akan menjadi switch akademik dan di sini akan menjadi switch lagi. Suatu saat jaringan akan bertemu, maka tidak perlu mengotak-atik switch yang ada di sini. Kita kenapa saya menggunakan switch ini menjadi VLAN 10 dan 20 atau ruang akademik dan ruang keuangan? Karena switch ini akan saya konfigurasi agar menjadi keamanan yang sangat tinggi. Karena ruang keuangan dan ruang akademik adalah ruangan yang kritis, jadi diperlukan keamanan yang cukup tinggi. Sedangkan switch kedua saya gunakan akan digunakan untuk VLAN laboratorium dan VLAN tamu. Dan untuk VLAN tamu saya gunakan access point. Karena biasanya di ruang laboratorium dan ruang tamu banyak perangkat, juga banyak user yang tidak dikenali. Untuk ruang tamu, maka resiko malware dan serangan lebih tinggi. Karena itu saya pisahkan menjadi switch 1 dan switch 2. Di sini saya menggunakan access point karena biasanya tamu hanya menggunakan WiFi.
Selanjutnya saya ingin membagi setiap VLAN ke dalam beberapa subnet. Untuk di sini akan VLAN 10 akan menjadi ruang akademik TV 92 83 10 0/27. Selanjutnya di sini VLAN 20 akan menjadi ruang keuangan episode 92 83 10 32/27. Kemudian sini VLAN 30 akan menjadi ruang laboratorium dengan IP 192.168 10 1064/26. Di sini saya gunakan /26 karena laboratorium kemungkinan akan semakin berkembang dan memiliki host yang semakin banyak sesuai dengan berkembangnya suatu universitas tersebut. Kemudian untuk VLAN 40 yaitu ruang tamu, saya gunakan IP 192.83.11.0/24. Alasan saya menggunakan /24 karena kita tidak bisa memastikan berapa banyak tamu yang akan datang, jadi kita gunakan jumlah host yang lumayan banyak agar tidak terjadi overload. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat VLAN. Pertama kita akan mengatur VLAN di ruang akademik. Kita buka dulu namanya akademik, kemudian kita masuk ke CLI. VLAN 10 ini interface dan 0 sampai 5 switchboard VLAN 10 switchboard access. Kita lihat apakah sudah terkonfigurasi untuk VLAN 10. Akses, mode akses, kemudian VLAN nomor 10. Ini juga mode akses VLAN nomor 10. Sudah kita lihat di sini untuk ruang akademik sudah terkonfigurasi untuk VLAN-nya. Kemudian kita lanjut ke switch pada ruang keuangan. Di sini saya ingin mengubah namanya dulu. Mungkin masuk ke CLI. VLAN 20 dan cek
1 Oke, kita lihat mode akses pilihan 20. Kemudian lanjut untuk ruang laboratorium. Kita pilih nah kemudian switchboard ini sudah terkonfigurasi untuk VLAN laboratorium. Untuk test point kita buat lebih dahulu menggunakan ID. Ruang untuk akses ID kita gunakan ruang tamu. Kemudian passwordnya kita gunakan kedua-dua. Ya, selanjutnya kita masuk ke sini. Terus ruang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke switch 1 dan switch 2. Pertama kita akan konfigurasi di switch 1 terlebih dahulu. Oke, kita buat VLAN 10. Kemudian selanjutnya VLAN 20 dan keuangan. Di sini ya, dan keuangan. Kemudian kita interface. Di sini kita lihat FA0/1 untuk ke ruang akademik dan FA0/2 untuk ke ruang keuangan. Kita atur yang di ruang akademik terlebih dahulu. Satu sport pilihan 10 dan sport mode selanjutnya untuk di ruang keuangan. Nah, di sini kita lihat untuk VLAN pas alternate 0/1 sudah mengarah ke VLAN 10 dan mode akses. Terus kemudian pas alternate 0/2 juga masuk ke VLAN 20 mode akses. Kemudian kita akan mengatur yang ke arah switch layer 3. Di sini kabel yang terhubung adalah FA0/3.
FA0/3 switch port mode drop. Kemudian switch port perang load 10 sudah switch port perang. Maaf, di sini ada salah. Switch port bulan 10 dan 12. Nah, jadi di sini untuk fase Ethernet 0/3 atau kabel yang mengarah ke switch layer 3, kita hanya mengaktifkan yang VLAN 10 dan 20 agar tidak terjadi bottleneck. Selanjutnya kita masuk ke switch 2. VLAN 30 dan laboratorium VLAN 40 dan ini. Yang dapat kita lihat di sini FA0/1 untuk ke ruang laboratorium dan FA0/3 untuk ke ruang tamu. Jadi FA0/1 switch port access VLAN 30 switch port mode access. Selanjutnya yang mengarah ke ruang tamu FA0/3 switch port access VLAN 30 support mode access switch port mode kita pastikan terlebih dahulu untuk fase Ethernet 0/1 VLAN 30, jadi VLAN 30 ke ruangan laboratorium, kemudian FA0/3 VLAN 40 mengarah ke ruang tamu. Sudah benar. Selanjutnya untuk yang FA0/2 di sini yang akan menuju ke switch layer 3. FA0/2 port mode terang switch port VLAN 30 dan 40. Kita lihat fase Ethernet 0/2 sudah masuk ke mode terang, kemudian yang terpilih hanya 30 dan 40. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi di switch layer 3. Config. Pertama-tama kita akan memasukkan IP dari VLAN 10. Tes VLAN 10 IP range 192.83.10.1
22 224. Selanjutnya yang memasukkan IP untuk VLAN 20. Ya, address 192 83 10. Nah, kemudian VLAN 30 10 ke 65. Ini kan traffic 26 berarti 192. Yang terakhir untuk VLAN 40. Maaf, 83 11 1. Nah, setelah itu coba kita masukkan dulu, kita coba masukkan IP dengan status terlebih dahulu untuk mengetes apakah sudah terhubung ke switch layer 3. Nah, coba kita ping apakah sudah terhubung ke switch layer 3. Satu. Status bar ini tidak satu. Sebentar, ini mungkin masih ada kesalahan. Terlebih dahulu kita cek terlebih dahulu bilang atas film 10 jam. Oh iya, maaf, saya lupa untuk memasukkan VLAN di switch layer 3. Kita masukkan dulu, kita buat VLAN 10 terlebih dahulu, 6 akademik, kemudian VLAN 20, 6 keuangan, selanjutnya VLAN 30, next VLAN 40 untuk 6. Kemudian kita masukkan di sini FA0/1. Kita akan untuk yang ke bus Ethernet di yang bus Ethernet 0/1 di sini akan kita gunakan mode terang untuk VLAN 10 dan VLAN 20, sedangkan bus Ethernet 0/2 kita juga akan masuk ke mode terang untuk VLAN 30 dan VLAN 40. Kita atur yang FA0/1 terlebih dahulu, switch port mode terang, switch port terang VLAN 10 20. Nah, sudah selesai. Selanjutnya untuk interface FA0/2, switch port terang, switch port
Sekarang kita coba pin kembali, apakah sudah bisa terhubung dengan 83 10 gitu. Nah, kita lihat di sini untuk VLAN 10 sudah bisa terhubung ke switch layar 3. Coba sekarang kita coba di VLAN 20. Selanjutnya coba kita pin ke switch layar 3. Untuk VLAN 20 juga terhubung. Kita coba di VLAN 30. Ternyata masih belum terhubung. Coba kita lihat di switch laboratorium terlebih dahulu. Untuk yang ke PC 14 F0/2 sudah langsung ada akses benar. Di F0/3 ya benar. Kita lihat di switch layar 3 yang laboratorium VLAN 30 65 19. Jadi di sini 65 19. Kita pilih lagi. Masih belum bisa. Ternyata saya salah memasukkan IP. Kita masukkan IP ulang. VLAN 30. Hapus dulu IP sebelumnya dan masukkan IP lagi. 92 83 10 65. Di sini seharusnya untuk oktat kedua 83, tetapi saya tadi memasukkan 168, jadi tidak akan bisa terhubung. Kami lagi, nah sudah terhubung kembali.
selanjutnya kita coba di VLAN 40 atau ruang tamu. Kita masukkan IP terlebih dahulu secara statis dan juga 9 selanjutnya coba kita ping di ruang tamu juga sudah terhubung ke switch multiplier. Nah, selanjutnya coba kita ping dari VLAN 10 ke VLAN 20, apakah bisa? Ping 192 83 10 ini tadi 34. Nah, jadi untuk VLAN 10 dan 20 belum bisa terhubung. Coba kita tes menggunakan PDU. Nah, menggunakan PDU juga bisa terhubung. Nah, cara untuk menghubungkannya yaitu di sini kita ketik IP routing. Nah, dengan IP routing ini semua VLAN akan bisa saling terhubung. Sekarang kita coba kembali, kita akan hubung 92 83 10 25 4. Nah, bisa kita lihat di sini untuk VLAN 10 ke VLAN 20 sudah bisa terhubung. Coba kita ping ke VLAN 30. 66. Nah, di sini ke VLAN 30 juga bisa terhubung. Terakhir coba kita ping ke VLAN 40 11.2. Ke VLAN 40 bisa terhubung. Kita coba cek dahulu IP 92 Nah, jadi semua VLAN sudah terhubung. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan DHCP server dari router pusat untuk perguruan tinggi ini. Router pusat. Sebelum memasukkan DHCP kita harus memberikan IP untuk router dan switch layer 3 ini. Saya akan berikan 192.168.1.0 dengan traffic 30 karena ini akan menjadi
point to point. Coba kita masuk ke router. Kita akan memasukkan IP address-nya terlebih dahulu. 92.1.83.1.1. Selanjutnya kita akan masuk ke switch layer 3. Nah, kita lihat di sini switch layer 3 kan FA0/3 masih dalam mode switch. Kita akan mengubah ke mode yang bukan switch. Menu switch port. Oke, kita lihat lagi. Nah, situ sudah berubah menjadi IP address. Kita masukkan 92.1.1.2. 252. Nah, selanjutnya kita harus memasukkan IP helper kepada setiap VLAN. IP helper adalah nanti isinya adalah IP yang ada di router ini yang akan membantu untuk proses DHCP. VLAN 10 IP helper batch. Tadi IP pada router adalah 192.168.1.1. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga MAC address-nya 255.255.255.252. Sebelum itu, karena untuk VLAN akademik dan keuangan saya ingin agar keamanan tinggi, jadi akan saya gunakan mode statis saja. Kemudian untuk laboratorium dan ruang tamu, karena saya tidak berniat untuk menggunakan keamanan yang tinggi, maka saya akan gunakan DHCP pada VLAN 30 dan VLAN 40 saja. Jadi kita hapus dulu. Kita akan masuk ke VLAN 30 dan 40 saja. Gas, uji, super, gas, 1, 252. IP helper address. Maaf, ternyata tidak pakai menggunakan NetMask. IP helper kedua, kemudian untuk VLAN 40 dan 92.1.3.1.1. Nah, selanjutnya IP root 0.0.0.0.0.0 192.1.1.1. Ini berfungsi agar semua IP dari setiap VLAN bisa keluar dan terhubung ke router. Selanjutnya kita masuk ke router. Kita masukkan IP DHCP seperti biasa. Itu scroll terlebih dahulu. 192 82
65, kemudian 7, 92, 83, 11.1. Kemudian IP DHCP full VLAN 30, 92, 83, 6. Kemudian DNS kita gunakan 888. Nah, selanjutnya kita DHCP untuk VLAN 40. 11.0 dan default router 92, 83, 11.1 dan DNS 8888. Nah, setelah itu kita juga harus menambahkan IP route 192.83.10.6 10.64 agar IP route ini berfungsi agar router juga mengenali IP dari VLAN 30 dan VLAN 40 dan juga agar DHCP tersampaikan ke kedua VLAN tersebut. Dan kita masukkan IP yang ada di switch layer 3 93 1.2. Selanjutnya IP Vault 192 8311 6 dan 192 8312. Nah, coba kita cek untuk VLAN 30. Kita masuk ke mode DHCP. Nah, kita lihat di sini IP DHCP sudah masuk ke PC pada VLAN 30. Kita lihat di perangkat pada VLAN 40. Kita masuk ke mode DHCP. Nah, di sini kita lihat bahwa IP juga sudah masuk ke VLAN 40. Kita atur dulu statis pada VLAN 10 dan VLAN 20. Kelima, nah, selanjutnya kita akan mengatur agar semua perangkat ini dapat terhubung ke internet. Caranya adalah kita
kita buat dulu IP di sini 10 0 dan private 30. Kemudian kita masukkan ke router pusat dan router yang digunakan sebagai ISP. Satu 252. Nah, kemudian kita akan masuk ke CLI pada router yang akan digunakan sebagai ISP. Kita akan masukkan integer loop rate 0 dan kita masukkan IP address IP address 8888 kemudian 255 exit, kemudian kita masukkan IP route IP route 192.83.0.6 dan tanggal 0. Maaf, di sini seharusnya 255.0.0. Kemudian yang terakhir kita masukkan IP 10.10.10.10 tadi yang ada di router pusat. 10.10.10 titik tadi yang ada di router pusat adalah titik 2. Ya, sip. Nah, coba kita cek apakah sudah bisa terhubung ke DNS public. Ternyata di sini belum terhubung. Coba kita atur dulu di router pusat. IP route 192.83.0.0. Maaf, 0. Kemudian 10.10.10.1. Baik, kita ping lagi. Apakah sudah bisa terhubung ke DNS public? Nah, kita lihat di sini dari VLAN 30 sudah terhubung ke DNS public. Karena pada soal tadi yang dibutuhkan adalah ruang tamu agar bisa terhubung ke public. Coba kita ping di VLAN tamu. Nah, di sini untuk VLAN tamu juga sudah terhubung ke DNS public. Tapi di sini kita lihat VLAN tamu masih bisa mengakses ke VLAN akademik. Nah, di sini masih bisa kita ping dari VLAN tamu ke VLAN akademik. Jadi tugas kita harus mengatur agar VLAN tamu tidak bisa mengakses ke VLAN akademik. Caranya adalah kita masuk ke switch. Nah, jika kita mau agar VLAN tamu tidak bisa mengakses ke VLAN akademik, kita harus masukkan akses list 110 ini. Untuk pertama kita masukkan IP dari VLAN tamu terlebih dahulu 92.11.3.0. kemudian wildcard 0.0.0
255. Selanjutnya adalah kemudian kita enter. Maaf, oh ya ada yang kurang. Ses plus 110 dan ini akan kita sudah 0,0,0,255. Kemudian kita masukkan IP yang kita tidak mau, IP dari VLAN akademik. Kemudian kita enter. Kita lupa masukkan bentuknya. Ses plus 10 ini IP 192.83.11.0.55. Kemudian kita masukkan IP dari VLAN akademik 192.83.10.0 dan diucap dari grafik 27 itu 31 enter. Nah, kemudian kita tes list 10 warming IP. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface VLAN 10. Selanjutnya IP /1110 pin. Selanjutnya kita exit. Kita coba kita ping dari perangkat yang ada di VLAN tamu ke perangkat yang ada di VLAN akademik. Jadi 10.8.10.2. Kita enter. Nah, jadi di sini perangkat yang ada di VLAN tamu sudah tidak bisa terhubung ke VLAN akademik, tapi VLAN tamu masih bisa terhubung ke DNS public. Cukup sekian untuk pembahasan dari studi kasus pada perguruan tinggi, pada jaringan perguruan tinggi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.